Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT, salah satu unsur terpenting dalam melahirkan kemenangan dan pertolongan adalah ma'iyatullah wa ta'yiduh, yaitu kebersamaan Allah dan pertolongannya. Beberapa waktu yang lalu, penasihat militer Joe Biden mengungkapkan bahwa dia menasihati Joe Biden agar menarik pasukannya dari Afghanistan. Yang menarik dari hal ini adalah alasannya, yang pertama karena berbiaya kos yang sangat tinggi, di mana operasionalnya per hari mencapai sekitar 4 triliun. Dan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat ke-36. Berapapun uang yang digelontorkan, maka akan terjadi kerugian. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun. Jadi orang kafir itu kalau membelanjakan hartanya, menggelontorkan tanpa batas, mereka pada ujungnya akan mengalami kegagalan dan kerugian, dan pada akhirnya akan dikalahkan. Dan sebab yang kedua yang diungkapkan oleh penasihat Joe Biden adalah karena di barisan Taliban itu ada Allah, ada Tuhannya. Dan inilah yang kemudian mengingatkan kita pertarungan antara kelompok Nabi Musa dan Fir'aun yang diabadikan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-61 dan 62, di mana saat pasukan Fir'aun itu mengejar dan sudah hampir menemukan, menangkap barisannya Musa dan Bani Israel, maka kemudian diabadikan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-61 itu, falamma tara'atil jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tatkala dua barisan itu sudah saling bertemu, maka pengikutnya Nabi Musa mengatakan pasti kita akan ketangkap dan kita akan kalah. Tapi apa jawaban Musa yang dibimbing oleh wahyu? Qala kalla, sekali-kali tidak. Kenapa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersama kita ini adalah ada Rabb, ada Allah yang akan memberikan petunjuk dan pertolongannya. Nah, ini perlu dijadikan sebagai landasan kita bagaimana mengundang pertolongan Allah atau ma'iyatullah wa ta'yiduh ini. Beberapa nas telah memberikan keterangan kepada kita. Yang pertama adalah kita melazimi untuk menjalankan nawafil, hal-hal yang sunnah. Sebagaimana hadis qudsi dinyatakan, wa mazalal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Masihlah seseorang mendekatkan kepadaku dengan berbagai amalan nawafil, amalan-amalan yang sunnah, apapun bentuknya, sampai aku mencintainya. Dan bila aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi penglihatan yang dipakai untuk melihat, pendengaran yang dipakai untuk mendengar, dan kaki yang dipakai untuk berjalan. Ini luar biasa. Lalu yang kedua adalah menjadikan kita sebagai khaira ummah, di mana kita tetap untuk senantiasa menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah umat kita ini. Sebagaimana Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara kita kemudian
tetap senantiasa melakukan amar ma'ruf di tengah masyarakat, dan yang kedua adalah melakukan nahi mungkar. Lalu yang ketiga adalah menjadi ahlul Quran, karena melalui lisan Nabi kita akan menjadi kelompok manusia yang paling dicintai oleh Allah dan diistimewakan. Innalillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ini? Ahlul Quran, yaitu para ahli Al-Quran ini. Alladzina hum ahlullah wa khasatuh, mereka ini adalah orang yang menjadi keluarga Allah dan orang yang diistimewakannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana cara mengundang Allah ini? Sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam nas-nas yang kita bacakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.